Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mendemonstrasikan mini project yang sudah saya buat. Jadi project kali ini bernama isomorphism. Jadi di sini kita bakal melakukan pengecekan terhadap dua graf. Apakah graf itu isomorphism, isoformik? Berarti ini ada salah. Isoformik gitu. Nah, kita bakal ngecek kedua ini isoformik atau bukan. Jadi pada program ini kita ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas, kita mulai dari graf dari vertex dulu. Nah, vertex ini kalau misalnya dari matematika diskrit itu dari graf itu ada vertex dan ada edge gitu. Jadi di vertex ini ada punya nama, punya derajatnya integer, terus sama ini ada list, array list dari vertex. Jadi daftar tetangganya kita simpan di sini. Terus ini konstruktornya diinisiasikan degree awalnya 0. Lalu ini sisanya getter setter biasa. Lalu di sini kita tambahin compare to. Jadi compare to ini gunanya buat jadi bakal dipakai nanti untuk melakukan sorting. Lalu ada edge. Edge ini itu terdiri dari dua vertex. Nah, dia punya nama. Jadi vertex list dia disimpan dalam vertex list yang diinisiasi sebesar 2 gitu. Jadi pada saat di konstruktornya ini degree v-nya ditambah, degree w-nya ditambah, terus dia saling menambahkan ke tetangganya, terus dia bakal menambahkan ke listnya, list vertex list si edge-nya ini. Terus ya ada getter setter biasa, terus ada toString-nya bentuknya di strip gitu. Lalu ada graph. Ini graph ini dia merupakan kumpulan dari edge dan vertex gitu kan. Nah, kita masukin, kita simpan dia di konstruktornya. Terus lalu ada getter setter biasa dan toString-nya ya kita bisa nampilin buat ngeprint tapi nggak terlalu dipakai. Lalu ada main. Sekarang kita ke main. Ini saat pembuatannya kita menyimpan grafnya itu bisa kita buatnya di teks. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Untuk baris 1 itu ada nama grafnya. Baris kedua itu vertexnya dipisahkan dengan koma. Lalu baris ketiga dan ke bawah itu adalah edge-nya. Nah, ya kita bisa membuat beberapa graf di sini. Nama yang berbeda, namanya bisa menyesuaikan. Lalu untuk contoh kali ini misalnya kita inisiasikan G1 dan H1, lalu ada G2 dan H2. Nah, kita melakukan checking di sini. Pertama kita get graph-nya dulu di IO helper. Jadi di IO helper ini dia membaca file yang sudah kita tadi bikin, lalu dia menambahkan teks tersebut, dia buat menjadi new vertex, lalu dia juga buat edge-nya dari vertex yang tadi. Lalu di sini ada get vertex-nya juga buat mendapatkan vertex dari nama. Oke, untuk IO helper-nya itu. Lalu di sini kita sudah buat grafnya, kita jadikan graf. Lalu kita bisa melakukan checking di sini. Kita melakukan checking di sini. Kita bisa lalu kita panggil checking kan. Kita masukkan graf 1 dan graf 2-nya. Di sini kita ibaratkan dengan kita kasih variabel G dan H. Lalu ini bakal ngecek. Jadi ini ada method dicek, itu kembalinya boolean. Kita langsung ke kelas cek aja. Jadi ada beberapa cek, ada beberapa
cek yang kita lakukan. Jadi yang pertama itu kita mengecek jumlah vertex graph 1 dan graph 2. Jadi kita bakal ngecek kalau misalnya jumlah vertex yang sama atau berbeda. Kalau misalnya sama, dia bakal true. Kalau misalnya beda, dia bakal false. Terus kita cek edge-nya juga. Kalau misalnya sama, dia true. Kalau berbeda, dia false. Terus kita cek degree-nya. Ini kita mengecek derajat setiap vertex-nya. Kita ngecek derajatnya. Kalau misalnya derajat setiap vertex-nya itu berbeda, dia bakal kembali false. Kalau misalnya sama, dia bakal kembali true. Terus di sini kita bakal sebenarnya untuk ini sebenarnya pengennya itu mencari fungsi bijektif, cuma untuk implementasinya karena terlalu sulit atau masih belum tahu caranya, jadi akhirnya kita mengecek aja derajat dengan vertex terbesar, dia punya kemiripan nggak, maksudnya misalnya di satu graf ada yang punya derajat 3, terus tetangganya ada yang derajat 1, derajat 2 sama derajat 2 gitu. Nah, ada nggak di graf satunya lagi vertex dengan derajat 3 dengan tetangga yang sama gitu. Nah, jadi tujuan dari cek max degree ini itu dia bakal ngitung terus jadi ini kenapa diakarin karena karena dia kan ini berulang 2 kali kan, jadi 2 kali. Jadi kita akarin, kita butuh dapat hasilnya jadi untuk ngecek kalau misalnya dia sama atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya sama semua, dia bakal kembali true, itu derajat setiap vertex terbesar sama. Kalau misalnya beda, dia bakal kembali false. Terus di sini juga ada metode untuk bantu, itu ada equals vertex. Itu dia buat ngecek vertex V sama vertex W ini itu sama enggak ininya, sama enggak derajat setiap tetangganya gitu. Jadi misalnya ada vertex V1, dia punya tetangga V2, V3, terus ada vertex W1, dia punya W2, W3. Kita cek nih V1 dan V2 ini derajatnya berapa, W1 dan W2 ini derajatnya berapa, sama atau enggak. Kalau misalnya sama, dia bakal kembali true, kalau beda dia bakal kembali false. Hasil dari ini bakal dikembaliin ke sini. Ini kita end di sini kan. Jadi selama tidak, dia bakal ngecek ini. Kalau misalnya true, dia lanjut cek ini. Kalau misalnya true, dia lanjut cek ini. Kalau misalnya ternyata ada yang false, dia langsung ke else gitu kan. Dia bakal cek graph bukan isomorphic gitu. Oke, kita coba jalanin aja programnya. Kita coba satu-satu. Kita coba satu-satu grafnya. Bentar, salah. Grafnya kita coba satu-satu. Pertama G1 dan ini untuk G1. Untuk graf 1 ini isinya. Untuk graf 2 ini isinya. Kita coba kita jalankan. Ya bentar, ini belum bisa. Oke. Nah, untuk hasilnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi pertama dia mengecek isomorfisme graf G1 dan G2. Terus step pertama dia bakal ngecek jumlah vertex graf 1 dan graf 2. Vertex G1 ada ABCDE, G2 ada UVWXY. Terus G1 punya 5, G2 punya 5. Hasilnya dia sama, dia lanjut ke step 2. Dia ngecek nih, dia menampilkan dulu pertama edge G1 nya apa aja, G2 nya apa saja, terus dia bakal ngembaliin banyak dari edge nya. Kalau sama dia bakal lanjut terus mengecek setiap derajat. Jadi ini itu kayak tabel derajat, ini yang derajatnya 0, ini derajatnya 1, ini derajatnya 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah yang derajatnya 2 ada 3, yang derajatnya 2 ada 3 sama-sama 3, yang derajatnya 3 ada 2 sama-sama 2 gitu kan. Nah terus kita lanjut ke mengecek derajat setiap tetangga vertex dengan derajat terbesar gitu kan. Di sini kita melakukan pengecekan urutan terbesar. Jadi ini sudah kita urutkan dari
tadi yang compare to itu gunanya untuk di sini kita ngurutin vertex dengan terbesar sampai terkecil. Ini berarti yang terbesar, ini makin ke kiri makin ke kecil gitu. Lalu di sini ternyata ada yang membuat dia tidak sesuai, itu derajat terbesar tidak memiliki fungsi bijektif gitu. Oke, dia derajat terbesarnya itu nggak punya pasangan di pasangannya gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya dia A ke D, A ke E gitu kan. C itu derajatnya U, U ke V, U ke W, U ke Y. U, oke bentar. Oke, kita lihat di sini kan, ternyata si si bentar. Jadi kan terbesar kan ada A sama U kan. Nah, terbesar A dan U ini dia punya tetangga itu CDE, U ini punya tetangga VWY kan. Nah, tapi permasalahannya adalah si A ini tetangga dengan matriks dengan vertex yang derajatnya 222 gitu kan. Tapi yang U ini tetangganya tuh 2 3 2 gitu. Jadi ada perbedaan sehingga dari situ kita bilang ini bukan isomorfik. Kalaupun misalnya, jadi sebenarnya ini pengecekannya juga kita lakukan juga untuk yang W, itu untuk yang W, tapi kan dia juga bertetangga dengan yang U kan, jadi sebenarnya sama aja kayak dibalik gitu. Nah, jadi itu yang membuat dia bukan isomorfik untuk dari program ini. Oke, kita lanjutkan misalnya untuk coding untuk baris untuk graf yang lain. Di sini graf G2 kita coba jalankan lagi. Nah, di sini ternyata perbedaannya adalah di edge pada grafnya itu berbeda. Dia punya perbedaan edge. Jadi ya, dia sudah invariannya sudah tidak sama kok ya gitu kira-kira. Jadi dia bukan graf isomorfik gitu. Nah, kita lanjutkan misalnya untuk graf yang selanjutnya. Kita lanjutkan ke graf selanjutnya. Oke, di sini kita pertama dia membandingkan graf G dan H. Terus ini dia nampilin jumlah vertex, jumlahnya sama 5, edge-nya juga sama 5. Terus kita lihat derajatnya ternyata sama 131, ini juga sama. Terus kita cek ini urutan derajat setiap vertex dengan derajat terbesar ternyata sama. Terus di sini juga nampilin kayak derajat terbesarnya adalah 3. Terus ini ya sama. Jadi bakal mencetak graf kemungkinan isomorfik. Kenapa di sini kemungkinan? Sebenarnya untuk menghindari dan biar untuk dalam penggunaannya bisa dicek lagi sih. Soalnya kalau nggak salah itu untuk menentukan suatu graf itu isomorfik lumayan banyak yang harus dicek. Jadi untuk aman-amannya kita kasih kemungkinan gitu. Oke, mungkin segitu aja demonstrasinya untuk mini projectnya. Untuk codingannya nanti akan dilampirkan repositorinya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah, terutama di bagian ngecek invariannya atau kesalahan dalam hal lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.